Bunda Maria dari Guadalupe. Narasi ini ditulis oleh Romo Agustinus Suryanto Himawan. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini 12 Desember merupakan peringatan Bunda Maria dari Guadalupe. Guadalupe, apaan sih? Guadalupe merujuk pada Bunda Maria yang menampakkan diri setiap hari kepada Juan Diego mulai tanggal 9 sampai 13 Desember 1531 di sebuah bukit bernama Bukit Tepeyac di utara Tenochtitlan atau kini Mexico City, Ciudad de Mexico. Siapakah Juan Diego? Nama aslinya Cuautla-Tuolsin, yang artinya elang yang berbicara, seorang laki-laki Indian Aztec yang lahir di Cuautitlan pada tahun 1474, meninggal pada tanggal 30 Mei 1548. Juan Diego atau Yohanes Yakobus adalah nama baru yang disandangnya sejak dibaptis menjadi Katolik tahun 1524. Ia termasuk generasi awal penduduk asli yang mengenal iman Katolik melalui para misionaris Fransiskan asal Spanyol. Bangsa Indian Aztec ditaklukkan oleh Spanyol pada tahun 1521. Bunda Maria dalam penampakan pertama kepada Juan Diego memperkenalkan dirinya sebagai Bunda Allah yang tetap perawan. Bunda Maria meminta agar di lokasi ini dibangun sebuah kapel yang akan dijadikan sarana untuk meringankan derita orang-orang yang membutuhkan bantuan Bunda Maria. Pada penampakan-penampakan berikutnya terjadi beberapa mukjizat yang membuat Monsinyur Juan de Zumárraga OFM, uskup setempat, menjadi percaya setelah melihat bukti-bukti mukjizat yang diperlihatkan oleh Juan Diego. Setelah peristiwa iman ini, dalam kurun waktu tak lebih dari 1 dasawarsa, terjadi pertobatan 8 juta orang menjadi Katolik. Penampakan Bunda Maria di Guadalupe, Meksiko terjadi jauh sebelum peristiwa Lourdes tahun 1858. Namun Lourdes lebih mempesona banyak orang di kawasan Eropa, kemudian menyebar kemana-mana. Lourdes terus berkembang menjadi tempat peziarahan paling favorit. Apalagi lokasi kejadiannya tak jauh-jauh amat dari Roma, pusat gereja Katolik sejagat. Peristiwa di Guadalupe memang kalah terkenal, bahkan juga bagi kita di Indonesia, meskipun itu terjadi 327 tahun lebih dulu dari Lourdes di tahun 1858. Bisa jadi karena kelewat jauh lokasinya sehingga beritanya hanya sayup-sayup terdengar. Warisan iman bagi gereja. Tanda mukjizat Guadalupe yang terpatri kokoh dalam sejarah kekatolikan di Meksiko adalah sebuah tilma, yaitu sejenis mantel tradisional Indian Aztec dibuat dari serat kaktus yang kasar yang dikenakan oleh Juan Diego. Ketika Juan Diego menghadap Uskup Zumárraga lalu membuka tilmanya, sekonyong-konyong terjadi keajaiban karena di sana tercetak citra diri Bunda Maria serta bertaburanlah bunga mawar ke lantai. Bunga mawar itu dipetik oleh Juan Diego di Bukit Tepeyac atas perintah Bunda Maria. Padahal mana mungkin bunga mawar bermekaran di musim dingin. Pada tilma itu, Bunda Maria digambarkan dengan bulan di kakinya, mantelnya ditutupi dengan bintang-bintang, dan seorang malaikat menopangnya. Ia sedang hamil, seperti yang ditunjukkan oleh ikat pinggang hitam di pinggangnya. Pada pupil mata Bunda Maria yang diperbesar 2.500 kali dalam penelitian menggunakan teknologi modern, terpantul gambar Juan Diego
Uskup Sumaraga dan beberapa orang di sekelilingnya ketika Juan Diego membuka tilma di rumah sang uskup. Lengkungan gambar yang terpantul juga mengikuti lengkungan kornea mata manusia sesuai sudut pandang mata kanan dan mata kiri. Tilma ini sampai sekarang disimpan di atas pada bagian belakang altar utama Basilika Our Lady of Guadalupe yang dibangun di kaki Bukit Tepeyac beberapa saat setelah penampakan, namun telah beberapa kali diremajakan. Anehnya, tilma tetap utuh. Gambar aslinya juga masih bertahan dengan baik meskipun usianya mendekati 500 tahun. Padahal bahannya terbuat dari serat kaktus berkualitas rendah yang normalnya hanya bertahan 20-an tahun. Santo Juan Diego. Paus Santo Yohanes Paulus II merupakan pimpinan tertinggi Gereja Katolik yang paling sering mengunjungi Guadalupe. Pada masa pontifikatnya, Juan Diego dari tahun 1474 sampai dengan 1548 dinobatkan sebagai Beato pada tanggal 6 Mei 1990. Kemudian sebagai Santo pada tanggal 31 Juli 2002. Tak tanggung-tanggung, Paus Yohanes Paulus II memimpin upacara beatifikasi maupun kanonisasinya langsung di Basilika Our Lady of Guadalupe, Mexico City. Dampak spiritual dari penampakan di Guadalupe adalah lahirnya rasa percaya diri yang kuat dan iman yang semakin kokoh bahwa meskipun mereka saat itu dijajah Spanyol, Allah tidak membiarkan mereka sendirian dalam keterpurukan. Mereka sama berharganya di mata Allah, sehingga Bunda Allah berkenan menghadirkan diri untuk menyampaikan pesan kasih-Nya kepada mereka. Allah selalu hadir dalam kehidupan umat-Nya, terlebih saat mereka berada dalam situasi tersulit. Kita dapat melihat foto ketika Romo Agustinus merayakan Ekaristi di salah satu kapel dalam Basilika Guadalupe.